Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zahra Rahmadani Arifin, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris tahun 2023. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peradaban Arab pra-Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Jadi langsung saja. Peradaban Arab pra-Islam. Peradaban kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilacak melalui histori atau sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sejarah merupakan peristiwa masa lalu yang terjadi dan dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan dari peristiwa tersebut. Sejarah senantiasa berkaitan dengan waktu dan peristiwa. Perkembangan zaman menjadi faktor penting terhadap perubahan pola pikir dan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Maka sering dengan perkembangan zaman itu pula lah peradaban manusia mengalami perubahan, baik menuju kemajuan ataupun kemundurannya. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, kepemimpinan dunia mengalami kekosongan. Manusia makin banyak yang menyimpang dari ajaran yang telah dianut. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang ada serta mengubah isi kitab sucinya. Dalam kegelapan dan kegersangan ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan atau rasul dengan membawa ajaran Islam. Kenabian merupakan desain Tuhan yang tidak bisa diberikan karena usaha manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu di mana dan kepada siapa kenabian diberikan. Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah yang disiapkan untuk membawa risalah kenabian ke seluruh dunia untuk seluruh umat manusia, melintasi batas etnis, bangsa dan bahkan dunia. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan amanat tersebut menurut kemampuan akal, pengetahuan dan kecerdasannya. Kebijaksanaan dan kegigihannya dalam memperjuangkan agama Islam, akhirnya beliau berhasil merombak adat jahiliyah yang rusak dalam waktu relatif singkat, yaitu selama 23 tahun. Yang kedua, ada iklim dan posisi geografis dari semenanjung Arab. Dari segi bahasa, bahasa Arab berarti gurun pasir, tanah kering tandus, tempat tumbuhan dan air. Penyebutan ini telah lama melekat pada semenanjung Arab karena nama yang diberikan kepada masyarakatnya mengadaptasi suatu wilayah. Mereka kemudian menjadikannya sebagai tempat tinggal. Kedua, ada iklim ekstrim semenanjung Arab. Jadi, kawasan semenanjung Arab ini sebagian besar terdiri dari gurun yang terhampar luas di tengah-tengah semenanjung. Secara keseluruhan, iklim semenanjung Arab sangat panas dengan suhu udara yang sangat tinggi, rata-rata 30 derajat Celcius terpanasnya. Lalu ada topografi beragam seperti semenanjung Arab. Jadi di Jazirah Arab itu ada daerah-daerah yang berbukit-bukit batu memanjang dari semenanjung Sinai, Pakistan yang sejajar dengan Laut Merah dan dinampakkan dengan Arabia Petraea. Pegunungan batu membujur Laut Merah di bagian utara Midran mencapai ketinggian 3000 meter. Sedang bagian selatan berada di puncak Gunung Jabal Nabi Syuaib yang mencapai sampai 4000 meter. Adapun pegunungan batu di Asaro Hijaz mencapai 3.300 lebih. Lalu ada sumber daya yang terbatas, air dan makanan terbatas di kawasan ini, memaksa masyarakat Arab untuk mengembangkan gaya hidup nomaden atau tidak tetap dan perdagangan. Lalu yang ketiga ada yaitu struktur sosial dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Sistem klan dan suku. Bangsa Arab terdiri atas berbagai kabilah. Adapun struktur masyarakat Arab didasarkan pada susunan klan. Keanggotaan dalam klan ini didasarkan pada hubungan darah
yang bersifat mengikat keluarga di kabilah. Pada sistem kabilah, semua anggotanya memiliki hubungan yang didasarkan pertalian darah sehingga mampu menumbuhkan solidaritas kesukuan dalam melawan musuh. Mereka hidup dengan menggunakan tenda yang masing-masing dihuni oleh keluarga suatu klan atau kabilah. Masing-masing anggota klan menganggap satu sama lain bersaudara dan tunduk di bawah kekuasaan yang dipegang oleh kepala suku yang bisa kita sebut dengan Syekh Al-Kabilah. Jadi, semua anggota klan mempunyai tugas dan hak yang sama, khususnya Badui, dengan anggapan bahwa mereka merupakan seseorang yang merdeka sejak lahir. Lalu ada ekonomi berbasis perdagangan. Sumber utama penghasilan masyarakat Arab adalah perdagangan dan usaha bisnis. Di zaman jahiliyah, orang Arab dikenal sangat vokal dalam bidang bisnis dan perdagangan. Aktivitas perdagangan menjadi elemen kunci dalam kehidupan suku Quraisy, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpikir pada musim dingin dan musim panas. Dalam surat Quraisy ayat 1 dan 2. Pada musim dingin, mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman. Sementara pada musim panas, mereka menuju ke Syam. Di negeri Yaman dan terutama di sekitar bendungan Ma'rib yang subur, pertanian berkembang pesat dan mengesankan. Lalu, mereka melanjutkannya ke negeri Syam. Di negeri Syam, mereka sama berdagang dengan membawa senjata sebagai barang dagangan seperti pedang, tombak, dan baju besi. Namun ironisnya, mereka tidak bersyukur dan malah menjauhi ketaatan kepada Allah. Karena perbuatan kufur mereka, Allah menghancurkan bendungan Ma'arib. Lalu kehidupan nomaden para bangsa pra-Islam. Jadi bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang kuat dan berkemauan keras. Mereka hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atau nomaden, yaitu mereka mencari lokasi yang subur untuk kehidupan ternak mereka. Yang keempat, yaitu ada kepercayaan dan agama masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama ada politeisme. Sebagian besar masyarakat Arab menyembah banyak dewa dan dewi yang dianggap menguasai berbagai aspek kehidupan. Dalam agama politeisme di Arab, sebagian besar dewa awalnya diasosiasikan dengan benda-benda langit yang dianggap berasal dari kekuatan kesuburan, perlindungan, atau balas dendam terhadap musuh. Selain beberapa dewa yang umum di berbagai populasi, pandangan juga menunjukkan partikularisme lokal yang nyata, namun banyak praktik keagamaan yang digunakan secara umum. Karena sambil dengan tegas menolak menyembah berhala di masa pra-Islam yang disebut dengan zaman jahiliyah, namun Islam telah mengambil alih dalam bentuk yang halus beberapa praktiknya. Lalu ada kultus berhala. Awal mulanya ada berhala ini ketika seseorang bernama Amr bin Luhai ketika mengunjungi negara Suriah. Di sana beliau melihat orang-orang Syria sedang menyembah berhala. Mereka berpendapat bahwa mereka menyembah berhala adalah sesuatu yang benar dan sangat baik. Karena menurut orang Syria, berhala itu adalah tempat para rasul. Dan kemudian Amr bin Luhai membawa berhala kembali ke Mekah dan dia membawa semacam berhala yang bernama Hubal bersamanya dan menempatkannya di Ka'bah. Kemudian ia mengajak penduduk Mekah untuk bersatu dalam ibadah kepada Allah. Banyak orang dari suku Quraisy yang mengikuti ajakannya menganggap Mekah sebagai penduduk Ka'bah. Pada masa sebelumnya terdapat berhala bernama Manat yang ditempatkan di dekat pantai Laut Merah, dekat Qudek. Selanjutnya mereka mendirikan patung berhala Latta di Taif dan Uzza di Wadi dan Nakla ketikanya merupakan berhala terbesar. Akibatnya, praktik penyembahan berhala semakin berkembang dan berhala-berhala kecil ditempatkan di berbagai lokasi di Hijaz. Lalu ada kepercayaan lokal. Berbagai tradisi dan kepercayaan animisme juga masih dianut oleh sebagian masyarakat Arab. Apa itu kepercayaan animisme? Yaitu animisme adalah kepercayaan
bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Menganut kepercayaan animisme percaya bahwa setiap benda dan kawasan di muka bumi ini mempunyai roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Dan intinya dia itu menyembah roh. Lalu yang kelima ada budaya dan sastra Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu ada puisi. Tradisi puisi lisan yang kuat dengan berbagai jenis puisi seperti qasidah dan ghazal. Para bangsa Arab pra-Islam menjadikan pasar menjadi sebagai tempat pengembangan kesusastraan. Orang Arab mengenalnya dengan sebutan pasar-pasar sastra atau al-aswaq. Selain tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, pasar adalah tempat pengembangan sastra dan kebudayaan. Yang paling terkenal bernama Pasar Ukaz. Kompetisi bersyair di pasar ini mempertemukan penyair-penyair papan atas yang didominasi oleh kabilah Quraisy, Hawazin, Ghaftan, Khuzaa, dan Adal. Para penyair secara emosional mengajak para pendengar untuk hanyut dalam imajinasinya. Serangan demi serangan dilancarkan kepada lawannya, tentu saja sasarannya untuk melemahkan psikologis si penantang. Tak lupa kebesaran kabilahnya diperdengarkan pula lewat syair-syairnya. Sedikit dari mereka yang berelegi mengisahkan kesedihan yang dialaminya, juga menceritakan kesenangan-kesenangan hidup seperti wanita, anggur, judi berburu, keahlian berkuda, keahlian memanah dan peperangan. Lalu ada juga musik dan nyanyian. Musiknya dan nyanyian menjadi bagian integral dari kehidupan bermasyarakat bangsa Arab dengan berbagai alat musik tradisional. Lalu ada lagi yaitu kaligrafi. Seni kaligrafi Arab berkembang pesat dengan penggunaan huruf yang indah dan artistik. Yang keenam ada perdagangan dan jalur perdagangan kuno. Yang pertama ada perdagangan dalam negeri. Jadi perdagangan lokal antara suku-suku Arab melalui pasar dan pusat perdagangan. Jadi perdagangannya ini dilakukan hanya di sekitar semenanjung Arab, tidak sampai ke luar negeri seperti ke Yordania, Armenia, tidak sampai ke luar negeri seperti itu. Lalu yang kedua ada perdagangan internasional. Jalur perdagangan antara timur dan barat menempatkan Arab sebagai pusat lalu lintas perdagangan. Pada saat itu semenanjung Arab menjadi pusat lalu lintas perdagangan yang melibatkan antara pedagang Arab, Persia, Berber, Yahudi, dan Armenia. Para pedagang melakukan kegiatan perdagangan dari Gibraltar atau Jabal Torik hingga ke Laut Cina. Saat itu orang-orang Eropa masih terbatas geraknya, mereka hanya mampu melakukan perjalanan dan perdagangan sepanjang Adriatik, wilayah selatan Italia, dan di antara pulau-pulau yang ada di kepulauan Yunani. Beberapa abad kemudian, warga Italia baru bisa mencapai Mediterania. Dengan maraknya perdagangan itu, umat Islam dahulu mampu menggerakkan perekonomian dan pengumpulan modal melakukan aktivitas ekonomi dibandingkan Eropa, sebab pertanian dan perdagangan telah lebih dulu mengalami kemajuan pesat di dunia Islam. Lalu barang dagangan utama, perdagangan rempah-rempah, keramik, kain, dan kuda menjadi komoditas pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu berdagang ini menjadikan suku pra-Islam sangat maju dibandingkan Eropa karena barang dagangan mereka yang sangat langka kalau dinilai pada masa tersebut. Yang terakhir ada konflik dan persaingan antar suku-suku Arab, yaitu ada perebutan sumber daya. Jadi Jazirah Arab secara geografi terbagi menjadi dua bagian, dataran yang tandus dan atau gersang dan dataran subur. Masyarakat yang hidup dalam tanah yang gersang seperti di Arab bagian tengah, mereka biasanya hidup secara berpindah-pindah atau nomaden untuk mencari daerah subur. Kabilah-kabilah yang hidup di tanah gersang memiliki watak sosial yang keras. Hal ini disebabkan oleh pengaruh geografi di mana mereka diubah menjadi orang-orang yang suka berperang guna memperebutkan daerah subur sebagai tempat tinggal kabilah mereka.
Masyarakat yang hidup di tanah subur seperti di Arab, bagian selatan, dan di sepanjang pesisir pantai, mereka menjalani hidup dengan bersosialisasi lebih dinamis, bahkan terhadap orang asing. Kemapanan ekonomi akibat keadaan geografis yang stabil membuat peradaban kabilah-kabilah di daerah ini menjadi lebih maju, apalagi daerah-daerah mereka sering didatangi tamu dan pedagang dari luar kota untuk bersinggah. Akibat daripada itu, kehidupan ekonomi dan politik kabilah-kabilah di sana banyak mengalami kestabilan. Kabilah-kabilah kabilah-kabilah yang tinggal di tanah tandus dan subur sama-sama disatukan ikatan keturunan yang sangat kuat dalam bentuk ashabiyah atau solidaritas sosial. Mereka selalu mengedepankan persatuan sama rasa antar kelompok-kelompok kabilahnya dalam suka maupun duka. Dalam artian bahwa kesakitan dan kebahagiaan satu kabilah bisa dirasakan anggota kabilah lainnya. Pertalian darah yang kuat seperti ini bisa membawa mereka dalam bahaya atau meninggalkan mereka dari bahaya itu sendiri. Akhirnya ikatan ashabiyah yang membentuk karakter sosial kabilah-kabilah di Arab sebelum Islam. Mereka juga merasa kabilah-kabilah di Arab lah yang paling kuat di antara kabilah lain di dunia karena kekuatan solidaritas sosial persaudaraan dan nasabnya. Selain itu, kabilah-kabilah di Arab juga menonjol dalam kemandirian bersyair, berperang, berkuda, dan memanah. Kemudian ada lagi konflik yaitu perebutan ekonomi. Di Jazirah Arab pra-Islam ada dua jalur utama perdagangan yang menghubungkan antara Syam dan Samudra Hindia. Pertama di arah utara dari Hadramaut ke arah Al-Bahrain melalui Teluk Persia. Kedua dari Hadramaut lewat jalur yang menghadap Laut Merah untuk menghindari padang pasir yang tinggi dan sengatan panas terik mataharinya, serta menghindari tepi yang sangat panjang dan sulit dilalui. Lewat jalur yang kedua ini, posisi Makkah tepat berada di tengah yang menghubungkan antara Yaman dan Basrah. Dari para kafilah yang dagang yang transit, kemudian Makkah mulai memiliki harta melimpah dan mengenal dunia bisnis. Setiap kafilah yang melewati Mekah harus mengeluarkan upeti sebanyak 1/10 dari harta dagangannya dan disetorkan kepada pemuka-pemuka Mekah. Lalu bisnis yang menjadi aktivitas utama masyarakat Mekah, kian hari terus mengalami perkembangan hasil yang melimpah seiring dengan perjumpaannya dengan kafilah-kafilah dagang dari wilayah-wilayah lain. Diinformasikan dalam waktu 1 tahun nilai bisnis orang Quraisy mencapai jumlah sekitar 1/4 juta dinar emas. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu, kekayaan di Makkah kemudian menjadi monopoli keluarga tertentu yang disebabkan persaingan bisnis di antara para pemuka Makkah yang tergabung di dalam nama kabilah Quraisy. Antara satu keluarga dan keluarga lainnya saling bersaing hingga berdampak pada kebangkrutan ekonomi keluarga yang kalah. Sementara keluarga yang menang justru semakin kaya, bahkan menghasilkan kekayaan berlipat ganda dari sebelumnya. Persaingan bisnis menjadi cikal bakal konflik ekonomi dan kekuasaan yang terjadi di internal suku Quraisy. Dua keluarga dari garis keturunan Qusay bin Kilab, yakni Bani Hashim dan Bani Umayyah, berseteru memperebutkan pasar bisnis. Keluarga atau anak turun Hashim mengalami kerugian besar, sementara keluarga Umayyah sebaliknya mendapat keuntungan melimpah ruah. Yang terakhir ada pertarungan politik. Politik merupakan proses terbentuknya sistem kekuasaan dalam suatu lingkaran masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tiap-tiap lingkaran masyarakat butuh akan sistem politik yang struktural untuk mengatur kehidupan mereka. Lalu bagaimana sistem politik di wilayah Arab sebelum datangnya Islam? Secara internal, pada dasarnya kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan secara general. Faktanya telah terbentuk sistem otonomi seperti kabilah atau klan yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku.
Dengan demikian bisa dikatakan sejak masa jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki keorganisasian dan identitas sosial yang jelas. Namun, sifat rasial yang menjadi watak orang Arab menjadikan masing-masing suku saling bersaing dalam beberapa momen dan seringkali terjadi peperangan yang cukup sengit akibat rasa solidaritas dan fanatisme yang timbul dari masing-masing internal suku. Akibat dari peperangan dan fanatik antar suku juga menjadikan budaya dan peradaban Arab tidak begitu berkembang seperti wilayah-wilayah lain yang memiliki kepemimpinan sentral, seperti Romawi dan Mercia. Namun, uniknya letak geografis semenanjung Arab yang berada di antara dua imperium besar, yaitu Romawi atau Bizantium dan Persia, wilayah Arab tetap berada di posisi sentral, netral, dan dapat dikatakan terbebas dari pengaruh dua kerajaan besar tadi. Kondisi politik di wilayah pra-Islam erat kaitannya dengan pembahasan nasab, karena pada dasarnya terdapat tiga garis keturunan besar yang menjadi cikal bakal orang Arab, yaitu Ba'idah, Aribah, dan Musta'ribah. Pertama adalah Arab-Ba'idah. Secara kronologis, Arab-Ba'idah adalah kaum Arab kuno yang telah punah beserta data detail dari bagaimana kondisi sosialnya dan sistem politiknya. Arab-Ba'idah memiliki beberapa kaum, di antaranya kaum Ad, Samud, Tosem, Judais, dan Imlak. Kemudian garis keturunan yang kedua yaitu Arab Aribah. Mereka adalah kaum yang berasal dari jalur keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Al-Qattan yang dalam termasuk sejarah dikenal dengan suku Qattaniyah. Secara terakhir adalah kaum Arab Musta'ribah yang merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam term sejarah suku ini juga dikenal dengan Arab Adnaniyah. Dari banyaknya penjelasan mengenai garis keturunan bangsa Arab, di atas bisa disimpulkan bahwa adanya sifat fanatik, rasial, loyalitas akan suatu suku dan kabilah ternyata punya pengaruh dalam membentuk sistem politik. Jadi, itu tadi penjelasan yang telah saya sampaikan tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam. Semoga bermanfaat penjelasan saya tadi. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.